gozaimasu. O genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Hari ini kita akan belajar bab 40. Bab 40 ini akan mempelajari tentang kalimat tanya yang mengandung kata tanya, yaitu pola nani-nani ka. Lalu kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya, yaitu kadoka, dan kalimat mencoba melakukan sesuatu atau tekmimas. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ada kata tanya ditambah kata kerja atau kata sifat i atau kata sifat na atau kata benda menggunakan bentuk biasa, tapi pada kata sifat na dan kata benda bentuk biasa da-nya itu dihilangkan lalu ditambah ka. Jadi kata tanya, kata kerja bentuk biasa, kata sifat i bentuk biasa, kata sifat na dan kata benda bentuk biasa tapi da-nya dihilangkan ditambah ka. Nah, ini adalah merupakan kalimat tanya yang mengandung kata tanya. Gimana sih kalimat tanya yang mengandung kata tanya itu? Jadi kata tanya atau gimongshi ya bahasa Jepangnya. Kata tanya di dalam bahasa Jepang itu sama kayak di Indonesia. Ada itsu, kapan, nani, apa, doko, di mana, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, tadi itu contoh kata tanya. Nah, sekarang di bab ini kita akan membuat kalimat tanya yang mengandung kata tanya itu sendiri. Contohnya seperti kita lihat bareng-barang di sini. Yang nomor 1 ada Ashita wa nanji ni gakkou e iku ka mata renraku shite kudasai. Yang artinya besok akan pergi ke sekolah jam berapanya, tolong hubungi lagi gitu ya. Yang kedua contohnya Novera sang no ie wa doko ka wasurete shimaimashita. Itu bisa juga Novera sang no ie wa doko ni aru ka wasurete shimaimashita. Kalau kita ngelihat di rumus yang pertama yang atas, di sini kan setelah kata tanya ada kata kerja atau kata sifat i atau kata sifat na atau kata benda, barulah bertemu ka. Tapi ternyata setelah kata tanya langsung ketemu ka pun bisa ya. Seperti contoh yang Novera sang no ie wa doko ka wasurete shimaimashita. Bisa langsung kata tanya ketemu ka. Yang artinya rumah Novera ada di mananya saya lupa lagi. Gitu ya. Jadi mau langsung kata tanya ketemu ka bisa, mau kata tanya ketemu kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, kata benda dulu baru ka juga bisa. Contoh yang nomor 3. Fauzan sang wa itsu nihon kara kaerimasu ka? Ini si anak kecil nanya ya. Terus si mbak yang ngejawabnya itsu kaeru ka wakarimasen. Kapan pulangnya saya nggak tahu. Itsu kaeru ka wakarimasen. Kapan pulangnya nggak tahu. Jadi pola kalimat ini memang kalimat tanya, tapi bukan berarti itu harus dijawab saat itu juga. Gitu ya. Beda sama ima nanji desu ka? Nah, itu kan harus langsung dijawab ya. Ima nanji desu ka? Itu harus langsung dijawab. Tapi kalau kalimat tanya yang ini nggak harus langsung dijawab. Atau mungkin bisa jadi itu bukan pertanyaan. Kayak gini ya, kayak yang nomor 3 ini yang itsu kaeru ka wakarimasen. Tuh. Oke, ya minasan, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Di pola kalimat yang kedua ini masih menggunakan rumusnya ya. Kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda menggunakan bentuk biasa. Dan kata sifat na dan kata bendanya ini biasa da-nya dihilangkan lalu ditambah kadoka. Ingat ya, yang ini ditambah kadoka. Kalau yang di awal yang telah kita pelajari barusan itu kalimat tanya yang mengandung kata tanya. Nah, di bunpo yang nomor 2 ini adalah kalimat tanya yang tidak mengandung kata tanya. Jadi di pola kalimat ini nggak ada doko, dare, nani, dan lainnya ya. Contohnya di nomor 1 ada kono pasokon wa ii ka doka cheku shite kudasai. Laptop ini bagus atau tidaknya tolong
dicek. Yang nomor 2, kono eiga wa omoshiroi ka douka mite mimashou. Film ini rame apa enggaknya? Ayo kita coba lihat. Mite mimashou. Nanti kita belajar setelah pola kalimat ini ya. Artinya coba lihat. Nah, ini film ini tahu nggak minasang nih, film Sadako ya. Terkenal ini di Jepang. Film horor minasang. Hai, contoh nomor 3 ada kare wa watashi ga suki kadoka wakarimasen. Jadi ini galau pola kalimatnya ya, artinya dia suka sama saya apa enggaknya saya nggak tahu gitu. Ini mungkin ketika kamu suka sama seseorang tapi kamu nggak tahu orang itu suka apa enggak sama kamu. Cie. Yang contoh nomor 4, Nihon e itemo Eiichiro Oda-san to aeru kadoka wakarimasen. Meskipun pergi ke Jepang, nggak tahu bisa ketemu Eiichiro Oda apa enggak. Jadi kadoka ini kalau misalnya mau diartiin secara biasanya kita ngomong ya, bisa juga diartikan dengan iya apa enggaknya, titik-titik atau enggaknya, bisa juga diartikan seperti itu. Sama, ini juga bukan pertanyaan yang memang harus banget dijawab, bukan. Cuman ini bisa bertanya ke diri sendiri, bisa untuk mengkonfirmasi hal yang lain ke orang lain gitu, tergantung dari kalimat yang telah diucapkan. Oke minasang, selanjutnya kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Nah, di pola kalimat ketiga ini ada kata kerja bentuk te ditambah mimas. Ingat, ini hanya bisa digunakan oleh kata kerja bentuk te ditambah mimas, yang artinya mencoba. Nah, ini menunjukkan arti untuk mencoba melakukan suatu kegiatan. Ya, mencoba melakukan suatu kegiatan. Contohnya, nomor 1. Kore wa nihon no tabemono desu. Oishii ka douka tabete mite kudasai. Ini makanan Jepang. Enak atau enggaknya silahkan coba makan. Ya, kadoka tadi yang titik-titik apa enggaknya, temimas ini silahkan coba. Kalau tabete mimas berarti silahkan coba makan. Contoh yang kedua, kata si A, Romato-san wa kono restoran de tabeta koto aru? Lalu Rohmat jawabnya, tabeta koto aru yo. Kono restoran no tabemono wa takai desu ga oishii desu yo. Dijawab lagi, watashi mo kondo kono restoran de tabete mitai desu. Saya juga lain kali nanti ya ingin coba makan di restoran ini. Te mi mas, masnya dirubah jadi tai, jadi ingin mencoba makan. Tabete mitai, ingin mencoba makan. Tabete mimas, mencoba makan. Gitu ya. Jadi si te mimas ini, mimasnya bisa dirubah-rubah belakangnya. Misalkan harus mencoba, jadi te minakereba narimaseng. Tolong berarti te mite kudasai. Jadi te-nya ada 2 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ingin mencoba, berarti nani te mitai des. Diganti ke tai ya. Itu, jadi boleh dirubah-rubah. Oke minasang, selanjutnya nomor 3, contoh nomor 3. Percakapan lagi. A. Toire no denki ga keshimashita ka? Si B ngejawab, kesta ka douka wakarimasen ga chotto shirabete mimasu. D. Apakah lampu toilet sudah dimatikan? Udah dimatiin atau belumnya? Nggak tahu. Tapi saya akan coba periksa. Saya akan periksa dulu. Gitu ya. Jadi itu pertanyaan, tapi bukan harus dijawab. Hai, yang terakhir, ini bukan pola kalimat, tapi ini pemberitahuan aja kalau kata sifat i itu bisa dirubah ke kata benda. Ya, kata sifat i itu bisa dirubah ke kata benda dengan cara i-nya dicoret diganti sa. Jadi kalau contohnya di sini ada takai, i-nya dicoret jadi takasa. Nagai jadi nagasa. Oki jadi okisa. Hayai jadi hayasa.
Nah, kalau udah dirubah ke kata benda, kalau ada di dalam suatu kalimat otomatis ngikutin kata benda. Misalkan kalau kata benda ketemu kata benda, kayak contoh di nomor 1. Yama no takasa wa doyatte hakaru ka shiteimasu ka? Katanya, tingginya gunung bagaimana cara mengukurnya? Apakah kamu tahu? Gitu. Atau apakah kamu tahu bagaimana cara mengukur tinggi gunung? Gitu ya. Kalau dia takainya masih menggunakan kata sifat i, otomatis antara yama dan takainya itu nggak ada no. Tapi karena di situ menggunakannya takasa, jadi antara yama dan takasa harus ada no. Karena apa? Karena yama dan takasa sama-sama kata benda. Kata benda ketemu kata benda pakai partikel no di tengah-tengahnya, ya. Contoh lagi yang nomor 2 sama Atarashi hashi no nagasa wa 3911 meter desu. Jadi panjang jembatan baru adalah 3911 meter. Lihat di situ ada hashi dan ada nagasa. Nagasanya ini udah bukan kata sifat i karena belakangnya pakai sa. Jadi dia udah jadi kata benda. Hashi pun kata benda. Kata benda ketemu kata benda, tengahnya harus ada partikel no. Hai minasang, sudah selesai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini cukup singkat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ditunggu terus video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.